Shalom keluarga Allah, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jalan di Padang Gurun. Padang gurun itu berbicara tentang sesuatu yang berat, sesuatu yang gak nyaman, gak enak, gak ada jalan keluarnya, sesuatu yang aduh gimana ini, rasanya udah mentok ke kanan, kiri, ke depan, ke belakang, sudah mentok. Dan itu mungkin saat ini kita alami. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa pendengar di sini yang mengalami masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah hubungan dengan anak, masalah usaha bisnis, atau apapun gitu. Dan kita sampai satu titik mengalami yang namanya Tuhan, ini sungguh-sungguh Tuhan, padang gurun buat aku. Nggak nyaman, nggak enak, dan aku mau keluar dari sini. Semua orang pasti pengen keluar dari yang namanya padang gurun. Karena setiap hari engkau menangis, engkau berdoa, engkau berjuang, tapi juga nggak keluar-keluar gitu. Nah, ada satu kisah yang saya ingat saudara. Kisah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Kemudian dia di padang gurun selama 40 tahun. Dan Alkitab mencatat selama 40 tahun itu ada tiang awan kalau siang-siang, kemudian ada tiang api kalau malam, dan itu adalah direction Tuhan, tiang awan, tiang api itu. Kemudian ada lagi penyediaan Tuhan, mereka mau makan gimana, makan di padang gurun. Tuhan kasih apa? Mana surgawi turun. Kemudian apalagi Tuhan pengen daging, Tuhan kasih burung puyuh dari segala penjuru terbang datang ke tempat itu. Sampai mereka kenyang muak sama yang namanya daging burung puyuh itu. Nah, sekilas kita baca sederhana tentang ayat itu. Tapi saat ini yang saya mau katakan adalah di dalam padang gurun itu ada penyertaan Tuhan. Di dalam padang gurun hidupmu ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Nah, satu kali saya dengar ayat ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku di air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Bahkan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dan saya mau perkatakan saudara, di padang gurunmu ada jalan keluar. Nah, kenapa sih harus di padang gurun? Kenapa harus di padang gurun ini? Itu yang menjadi pertanyaan saya kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan bangsa Israel harus ada di padang gurun selama 40 tahun? Nah, ternyata di padang gurun selama 40 tahun itu Tuhan proses luar biasa bangsa Israel. Setelah ratusan tahun dia menjadi budak di Mesir. Dan tiba-tiba Tuhan bebaskan, mentalnya masih budak, hatinya masih budak, imannya masih budak, cara pandangnya masih budak. Gak heran ketika Musa utus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang kembali dengan iman penuh, dengan kepercayaan yang tinggi hanyalah 2 orang, Kaleb dan Yosua. 10 orang lainnya adalah aduh mustahil. Besar banget musuhku, mustahil. Gak bisa ke sana, mustahil. Orangnya tinggi besar, bangsa enak, raksasa kok yang diam di sana. Mustahil banget kita bisa menempati tempat itu. Itu yang dilihat oleh bangsa Israel. 10 pengintai melihat seperti itu. Dan gak heran juga kenapa Tuhan butuh waktu sekian puluh tahun untuk memproses yang namanya bangsa Israel ini. Diproses, dilatih untuk percaya, dilatih untuk beriman. Dan satu kali saudara, Musa naik kemana? Gunung Sinai untuk berdoa, untuk bertemu sama Tuhan gitu. Nah, karena Alkitab mencatat ada kilat-kilat gitu kan, ada petir gitu ya. Mereka ketakutan bangsa Israel ini. Terus mana sih Tuhan, mana sih Tuhan, mana sih Tuhan. Terus akhirnya apa? Mereka membuat patung dari lembu untuk disembah. Ini apa saudara? Betapa sulitnya untuk percaya. Sulitnya untuk percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah melakukan hal spektakuler dalam kehidupan mereka. Satu angkatan itu melihat laut Teberaru itu terbelah. Satu angkatan itu melihat
karya Tuhan, mukjizat Tuhan yang itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Tapi mana imannya saat ketakutan datang, imannya hilang. Saat ketakutan datang, imannya lenyap. Saat yang mereka lihat itu gelap, imannya hilang. Itu juga yang kita hadapi, saudara. Saat saya dan Anda menghadapi masalah ini terlalu sulit, ini terlalu berat, ini terlalu mustahil, ini sungguh tidak mungkin, iman kita menjadi kecil. Dan kita kita tidak lagi melihat betapa besar dan ajaibnya Tuhan kita itu. Dan butuh waktu 40 tahun untuk bangsa Israel itu diproses di padang gurun itu. Dan kabar baiknya hari ini, saudara, saya mau beritakan bagaimana kita bisa menemukan jalan di padang gurun. Sehingga kita nggak usah lama-lama di situ. Kita nggak usah lama-lama mengalami sesuatu yang nggak nyaman itu. Yang pertama, yang saya mau katakan adalah percayalah. Percayalah. Percayalah bahwa Allahmu sanggup. Percayalah bahwa Allahmu mampu. Percayalah bahwa Allahmu bisa. Percayalah. Dan ketika saya masuk tahun ini memang benar-benar gelap. Memang gelap. Tapi Tuhan ada sampaikan pesan khusus buat kita di Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 19. Kita buka sama-sama Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat yang baru. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya ulangi lagi ya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya mau katakan, Tuhan itu ahlinya membuat jalan. Tuhan sanggup membuka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hari ini saya mau katakan, percayalah. Percayalah pada Tuhan. Nah, kembali lagi ke kisah bangsa Israel tadi ya. Setelah 40 tahun di padang gurun, terus ada satu generasi pertama meninggal, kemudian generasi baru dilahirkan gitu kan. Kemudian Musa pun meninggal di padang gurun. Kemudian bangkitlah seorang abdinya Musa ini yang bernama Yosua, saudara. Yosua ini selalu mengikuti Musa karena kemanapun Musa itu pergi gitu. Yosua ini belajar mengamati, dia observasi bagaimana Musa memimpin gitu ya. Dan Tuhan memberikan mandat kepada Yosua. Yosua, hamba Tuhan itu sudah mati. Dan hari ini engkau dan seluruh bangsa ini harus pergi menuju tanah yang kuberikan kepadamu. Nah, ayat yang luar biasa banget, Yosua 1 ayat 3 ngomong, setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Dan setelah diproses sekian lama, saudara, bedanya angkatan yang dipimpin oleh Yosua ini, mereka itu orang-orang yang taat, mereka orang-orang yang tunduk, mereka orang-orang yang percaya saja. Percaya saja. Sekarang kalau dipikir, kekuatan Yosua itu apa sih? Kekuatan Yosua itu apa? Kehebatan Yosua itu apa? Apakah dia mahir berperang? Gak dicatat dalam Alkitab. Apakah dia orangnya kuat dalam pertempur? Gak. Saya nggak menemukan itu. Apakah dia orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam doa? Mungkin iya. Karena satu yang menarik yang saya mau highlight dari Yosua ini adalah Yosua ini orang yang mau dengar sama Tuhan. Dan percaya aja apa yang Tuhan suruh. Sebelum Tuhan kasih mandat yang besar itu, Tuhan selalu ngomong. Di Yosua 1 nanti saudara boleh baca, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat 7,
Saya bacakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi modal utama yang dimiliki oleh Yosua sampai Yosua bisa keluar dari padang gurun itu dan masuk ke tanah perjanjian itu adalah percaya. Dia percaya sama apapun yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan suruh apapun dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan suruh lakukan apapun. Jadi hari ini saudara, tak peduli seberapa gelap di depanmu, seberapa mustahil di depanmu, kekuatanmu, kepandaianmu, kecerdasanmu sudah tidak mampu lagi menyelesaikannya. Saat ini saya mau katakan, datang sama Tuhan, percayai apapun yang Tuhan sampaikan kepadamu. Dan kemenangan pasti akan menjadi milikmu. Itu yang dimiliki oleh Yosua. Dia berani percaya sama Tuhan. Dia percaya. Percaya itu tidak ada kata tapi gimana ya. Nggak ada kayak gitu. Tuhan suruh A, dia lakukan A. Dia suruh Tuhan B, dia lakukan B. Itu yang dilakukan oleh seorang yang bernama Yosua ini. Dan Tuhan, saudara tahu, musuhnya itu nggak kecil loh. Yosua itu berhasil mengalahkan 31 kerajaan. 31 kerajaan takluk. Dia pernah diserang oleh 5 kerajaan sekaligus. Kerajaan bergabung terus menyerang Yosua, tapi Yosua menang. Ingat ceritanya, matahari dibuat berhenti. Emang Yosua sesakti itu? Enggak. Karena Yosua modalnya percaya, taat sama Tuhan, dan Tuhan berperang bagi Yosua. Saat ini saya mau katakan, Tuhan berperang bagi masalahmu, Tuhan berperang bagi pergumulanmu, Tuhan berperang bagi persoalanmu. Hari ini miliki hati yang percaya itu. Percaya dengan penuh. Bahkan nih, ada satu ayat yang wow sekali saudara. Di Yosua 10 ayat 2. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Kita hadapin masalah udah keder, udah khawatir. Gimana ini rumah tanggaku Tuhan, gimana ini suamiku Tuhan, gimana ini pekerjaanku, gimana ini keuanganku, gimana nanti ya aku makan apa, gimana Tuhan biaya sekolah anakku, gimana kita udah keder. Dan kalau jadi Yosua akan keder-keder terus. Takutlah, musuhnya adalah pahlawan. Gibeon itu isinya pahlawan-pahlawan gitu ya. Orang-orang yang luar biasa dan mungkin juga sudah terlatih berperang sedemikian lamanya gitu. Tapi Yosua memilih untuk percaya. Dan sekarang nih, kepercayaan apa yang kita punya? Level kepercayaan kita sejauh apa? Nah, saudara, waktu bangsa Israel itu disuruh untuk meruntuh tembok Yeriko, ya, mengalahkan Yeriko, Tuhan simpel ngomongnya, oke, bawa tabut perjanjian, lingkari itu tembok Yeriko sehari sekali aja. Jangan bicara. Ya diam, dia ngelingkarin. Kenapa harus tidak bicara, saudara? Karena kadang kalau kita udah melingkari terus kita bicara, kok nggak roboh-roboh? Kok nggak ada mujizat-mujizat? Dan itu yang akan menggagalkan mujizat dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang, diam aja, lingkarin. Dan mereka taat. Mereka percaya. Hari kedua, lingkarin lagi. Nggak ada apa-apa, mereka tetap diam. Mereka diam. Mulut mereka diam. Selama 7 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko. Hari ke-7, 7 kali dia mengelilingi tembok Yeriko. Dan setelah itu sorak-sorak dia bunyikan sangkakala dan tembok Yeriko itu runtuh. Siapa yang berperang di sini?
Siapa yang berperang meruntuhkan tembok Yeriko itu, saudara? Bukan Yosua, tapi Tuhan. Tuhan, bagian Yosua itu cuma sesimpel percaya. Tapi sulit buat kita untuk percaya sama Tuhan. Kadang strategi ini kita coba yang itu, kita minta tolong orang, kita berusaha untuk melakukan ini itu. Tetap nggak bisa. Hari ini, bagaimana kita bisa menemukan jalan di padang gurun ini? Itu percaya. Percaya apapun yang Tuhan katakan. Percaya. Makanya, kalau kita mau percaya, kita harus tahu apa yang harus kita percayai. Yaitu firman Tuhan. Maka, saudara wajib hukumnya untuk hidup di dalam firman. Yang kedua, berkatalah. Berkatalah. Saya terinspirasi banget sama Kejadian 1 ayat 1. Kita baca sama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke? Jadi bumi gelap gulita dan kosong. Mungkin itu juga seperti yang kita hadapi sekarang. Jalannya gelap, mustahil sekali, tidak mungkin terjadi. Itu yang sedang kita hadapi. Kita bertanya, mungkin gak ya rumah tanggaku ini dipulihkan? Mungkin gak ya Tuhan akan kasih aku anak? Mungkin gak ya suamiku akan bertobat? Mungkin gak ya istriku akan bertobat? Mungkin gak ya? Mungkin gak? Ayo, mungkin gak ya? Itu yang selalu kita pikirkan dan perkatakan. Tetapi Tuhan ini luar biasa. Saya percaya Roh Allah, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Kita punya kuasa untuk berkata-kata, untuk menjadikan. Dan firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakan, dia akan memakan buahnya. Amin. Dan saya mau katakan, berkatalah. Seperti apa yang Allah lakukan di Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara, lebih daripada engkau meratapi masalahmu, engkau curhat tentang rumah tanggamu, oh gimana ini ya, ke si A, gimana ini ya, ke si B, ke si C, ke si D, dan gak ada hasil, saudara. Ciptakan itu. Ciptakan apa yang engkau mau bangun dalam hidupmu. Ciptakan rumah tangga seperti apa yang ingin engkau bangun. Ciptakan pekerjaan seperti apa yang engkau bangun. Melalui apa? Berkatalah. Berfirmanlah. Lebih daripada engkau, ya ampun, kok nasibku kayak gini banget. Tuhan, kenapa aku harus menghadapi semuanya ini, Tuhan? Kenapa, Tuhan, kenapa? Saya ajak semua untuk berkata, perkatakan yang baik. Tuhan, aku orang yang diberkati Tuhan. Tuhan membawaku sejauh ini tidak untuk meninggalkanku. Tuhan membawaku sejauh ini tidak untuk membuat aku gagal. Tapi ada kemenangan dalam hidupku. Ada kemuliaan dalam hidupku. Ada terang bagi hidupku. Oh Tuhan, sanggup pulihkan rumah tanggaku. Suamiku suami yang takut akan Tuhan. Suamiku suami yang mencintai Tuhan. Roh imam Tuhan turun atas hidupnya. Seorang pekerja keras ada dalam dirinya, cakap segala pekerjaannya, penuh cinta kasih, penuh dengan hati yang lembut, mengasihi istrinya. Oh, anakku taat sama orang tua, anakku punya hati yang tunduk taat, anakku seorang yang rajin, anakku seorang yang pintar, diurapi Tuhan dengan berkat Tuhan, diurapi Tuhan dengan hikmat Tuhan. Oh, pekerjaanku pasti diberkati Tuhan. Tuhan membuka jalan, berkat Tuhan mengalir. Tuhan memberikan hujan bagi tanahku. Tuhan memberkati segala pekerjaanku. Demikian aku tidak lagi meminta pinjaman, tapi aku memberi pinjaman. Oh, Tuhan pasti menjadikan aku kepala dan bukan ekor. Hidupku pasti naik dan tidak turun. Nama Tuhan dipermuliakan dalam
hidupku. Amin, 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 amin. Saudara, berkata-katalah. Berkata-katalah, jadikan itu. Ciptakanlah sesuatu yang engkau harapkan. Lebih daripada engkau mengeluh tentang keadaanmu, ubah itu menjadi perkataan. Semua yang baik, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Saudara, sekalipun suami Anda nyebelin, ngeselin, gak mengerti, gak perhatian, aduh gitu ya, perkatakan, suamiku suami yang mengasihiku, suami yang mencintaiku, suami yang setia, suami yang takut akan Tuhan. Maka hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakan, dia akan memakan buahnya. Amin saudara, itu adalah hal yang kedua supaya kita bisa menemukan jalan di padang gurun. Dan yang ketiga, berdoalah. Berdoalah. Yang pertama tadi adalah percayalah. Yang kedua berkatalah. Yang ketiga berdoalah. Berdoa. Berdoa. Ya, orang bilang berdoa itu adalah salah satu kata sakti ketika orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Ya, aku hanya bisa berdoa. Aduh, udah gak tahu lagi mau bagaimana. Aku hanya bisa berdoa. Saudara, saya mau katakan bahwa doa adalah senjata yang paling ampuh yang engkau punya untuk engkau bisa mengalahkan setiap musuhmu. Itu adalah doa. Jangan bermain-main sama yang namanya doa ini. Kalau engkau tidak sanggup berjaga-jaga di dalam doamu, sudah pasti setiap hari itu adalah peperangan. Hidupmu, keadaanmu, keluargamu diserang dan kau nggak tahu karena kau nggak berjaga-jaga di dalam doa. Maka firman Tuhan berkata, tidakkah sanggup engkau berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jam. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini tuh banyak orang yang cari hiburan banyak banget lewat sosial media. Bisa lihat TikTok berjam-jam, bisa Instagraman berjam-jam, bisa WhatsAppan berjam-jam, bisa Facebookan berjam-jam. Tapi saya mau tanya, berapa waktu yang kau habiskan untuk berdoa? Ketika engkau berdoa, engkau itu memerangi setiap apapun yang menyerang engkau. Engkau menciptakan dengan doa-doamu itu. Doa itu berkuasa, bisa mengubah keadaan. Doa ini adalah satu senjata yang bisa menjadikan apa yang tidak jadi. Doa itu bisa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak ada menjadi ada. Itu bisa dilakukan kalau engkau berdoa. Berdoa. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Saya teringat waktu saya kuliah. Waktu itu saya punya visi IP 4. Tapi di semester itu saya menemukan satu dosen yang sepanjang sejarah nilainya adalah CD. Kakak tingkat saya semua nilainya C paling bagus, D, CD. Lah, melihat satu dosen itu saya udah berpikir mana mungkin saya akan mendapatkan nilai 4, IPK 4. IP 4. Itu mustahil banget. Karena semester itu ada dosen itu gitu. Tapi saya mau tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya print KRS, kartu rencana studi, kemudian saya udah tulis semua mata kuliah saya. IP 4. Kemudian saya doakan setiap hari, dalam nama Yesus anugerah Tuhan turun, hikmat-Mu turun atasku, kepandaian turun Tuhan, aku bisa cakap menghadapi semua mata kuliah semester ini, dan aku perkatakan mata kuliah ini A, mata kuliah ini A, mata kuliah ini A, IP-ku 4, dalam nama Yesus. Saya doakan setiap hari selama 1 semester. Walaupun dak-dik-dik juga dalam hati aku gitu. Dan satu kali saudara, ketika ujian akhir itu selesai dan keluar nilainya, nilai saya di mata kuliah itu hanyalah 60. Kalau nggak salah 60 atau 50, saya kurang ingat ya, saya lupa. Dan
50, 60 itu kalau nggak C, D. Nilainya kalau nggak C itu adalah D. Tapi entah gimana caranya, mukjizat itu terjadi. Dosen saya tidak memberikan nilai berdasarkan standar kelas A90 gitu, tapi dia berdasarkan rata-rata kelas. Nah, nilai saya adalah tertinggi di kelas itu dan saya mendapatkan nilai A. Ini sesuatu yang luar biasa banget. Tuhan bisa ubah keadaan, Tuhan bisa ubah situasi bagimu. Karena apa? Dia ahli membuat jalan. Sekalipun padang gurun di depanmu, saya mau perkatakan ketika engkau berani berdoa, maka Tuhan sanggup membuka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Amin. Itu yang ketiga, saudara, berdoalah. Yang keempat, hidupilah. Hidupilah. Hidupilah itu seperti apa? Hidupilah adalah ketika engkau percaya, ketika engkau sudah berkata-kata, ketika engkau sudah berdoa, semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau engkau tidak melakukannya dengan tindakanmu. Hidupilah artinya take action, ambil langkah, ambil langkah. Kalau engkau sedang merindukan pemulihan dalam rumah tanggamu, engkau sudah percaya Tuhan pasti pulihkan. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Engkau sudah berkata-kata, suamiku, suami yang takut akan Tuhan, suami yang cinta Tuhan, suami yang mengasihi Tuhan. Engkau sudah berdoa tiap hari, pemulihan terjadi atas hidupku dan rumah tanggaku. Maka hidupilah dengan tindakanmu. Engkau akan menjaga tindakanmu di hadapan suamimu. Engkau akan berusaha menjadi istri yang baik, melayani dia, berkata-kata yang lembut, berkata-kata yang manis kepadanya, menghormati dia, tidak mengintimidasi dia, mengucap syukur dengan apapun yang dia kasih buat Anda. Itu adalah hidupilah. Sama juga ketika Anda merindukan satu terobosan dalam usaha bisnis Anda nggak mungkin tidur aja, nggak melakukan apapun, tetapi Anda harus melatih skill Anda, melatih keahlian Anda, melatih kemampuan Anda harus berani bangun pagi-pagi untuk belajar, tidur lebih larut sedikit untuk Anda belajar sesuatu yang baru. Hidupilah apa yang Anda percayai, hidupilah apa yang Anda perkatakan, hidupilah apa yang Anda doakan itu dengan tindakan nyata. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, karena pada saatnya, pada tiba waktunya, engkau menuai dan tidak menjadi lemah. Itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika di bawah pimpinan Yosua, dia percaya sama Tuhan, dia perkatakan apa yang Tuhan suruh, dia berdoa di hadapan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, dia minta kemenangan Tuhan. Tuhan, matahari berhenti dong. Dan matahari itu berhenti benar, saudara. Dan dia menghidupi itu dengan mengambil langkah. Tuhan suruh ngelilingi, dia kelilingi. Tuhan suruh menyeberang, dia suruh menyeberang. Tuhan suruh berpuasa, dia berpuasa. Tuhan suruh menguduskan diri, kuduskanlah dirimu sebab aku akan melakukan perbuatan yang ajaib besok. Seluruh bangsa itu menguduskan diri, saudara. Menguduskan diri. Dia menghidupi benar-benar. Dan kalau hari ini engkau sudah mengimani, engkau sudah percaya, engkau sudah berkata-kata, engkau sudah berdoa, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan tekun, lakukan itu dengan konsisten, lakukan itu sampai sesuatu terjadi. Amin. Dan saya percaya Tuhan mengubah setiap padang gurunmu menjadi taman Tuhan. Tuhan mengubah setiap ratapanmu menjadi tari-tarian. Apa yang tidak mungkin saya perkatakan, mungkin itu terjadi. Dan kemuliaan Tuhan bersinar atas hidupmu tahun ini. Dunia bilang tahun ke-8, tapi saya mau perkatakan bagi hidup saudara, tahun ini adalah tahun kemuliaan Tuhan.
tahun ini tahun pemulihan, tahun ini adalah tahun berkat, tahun ini adalah tahun anugerah. Tuhan, tahun ini adalah tahun kemenangan. Apa yang tidak mungkin, mungkin. Pintu yang tertutup itu terbuka. Di dalam nama Yesus terjadi atas hidup saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Percayalah, berkatalah, berdoalah, hiduplah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.